Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita berada di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia, mempersembahkan segala sesuatu yang sudah kita persiapkan, dan juga mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mempersilahkan kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh secara bersama-sama. Berdoa, minta Tuhan untuk menolong kita hari ini, supaya melalui ibadah ini Tuhan dimuliakan dan Ia berkenan untuk memberkati kita. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cerajam yang berlenting, pujilah Dia dengan cerajam yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan sungguh besar setiamu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sebagai ekspresi kita pada pagi hari ini kepada Dia yang sungguh baik, yang menolong, memelihara kita, menjaga kita dalam sepanjang hidup kita, dalam segala keberadaan kita. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Izinkan kami untuk meninggikan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dia pada pagi hari ini untuk menyentuh hatimu, membuat selalu hati
juga memuji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Juga kami jemaat-Mu di tempat ini. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kyonghi. Ya, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tadi kita mengangkat ujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Sebelumnya, salami kanan kiri depan belakangnya. Katakan Allah sanggup. Terlihat
Bila setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bila setiap kami memberikan kesusahan kami Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, bila berkati setiap tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berkati agar mereka yang hari boleh memberi Tuhan. Terima kasih, kembalikan Tuhan berkat-Mu dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Sambil persembahan jalan atau menganggap pujian, terpujilah Tuhan.
Kami bersyukur untuk sukacita bersama pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengadakannya buat kami. Dan meresponi anugerah-Mu. Dan terima kasih untuk kebersamaan kami pada pagi hari ini. Selama 1 minggu, Tuhan izinkan kami untuk fokus dengan pekerjaan kami di perusahaan di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Bahkan kami juga mengupayakan ekonomi dengan usaha-usaha kami. Kami juga berkonsentrasi dengan keluarga kami. Tapi hari ini kami mengkhususkannya di dalam pertemuan ini bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima semua ungkapan hati kami, ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau pada hari ini. Dan berkenan menerimanya dan Tuhan menyukainya. Terima kasih Bapa, kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan bicara kepada setiap kami untuk mengarahkan kami, untuk memberi rema kepada kami, sehingga dalam menjalani kehidupan kami tetap tegar, kokoh, kuat, dan hidup dalam kebenaran. Pakai dan urapi hamba-Mu supaya melaluinya hari ini kami diperlengkapi oleh firman-Mu ini. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu menaungi kita hari lepas hari. Kita sudah berada pada minggu yang keempat hari ini ya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Dan bahkan dalam budaya kita, hari ini adalah merupakan hari tahun baru Cina ya. Kita bersyukur bahwa ya dalam setiap peristiwa apapun Tuhan punya rancangan yang terbaik. Karena itu mari kita meresponinya dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya di dalam hidup kita. Baik, hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 16. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Keluaran pasal 16. Ya, kita baca bersama-sama karena ini hanya 3 ayat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang Gunung Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Demikian jawab pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ya kalau kita melihat seluruh ayat dari pasal 16 ini mengisahkan kondisi bangsa Israel ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Padang Gurun Sin. Ya, peristiwa ini terjadi pada setelah 2,5 bulan. Ya, mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau kita berjalan dengan bis di Padang Gurun Sin itu ya tidak terlalu jauh juga sebenarnya dari Sinai ya.
Kalau kita dari Israel dengan bis, dari Mesir ke Israel itu perjalanan 3 hari. 3 hari itu beristirahat 2 kali. 1 kali di Sinai, namanya itu Saint Katrina. Lalu kemudian kita bermalam perbatasan, ada sebuah kota perbatasan antara Israel dan Mesir, namanya kota Tabah. Ya, kota itu kota pantai, dan itu hari yang malam yang kedua kita beristirahat di situ. Lalu kemudian kita berjalan 1 hari lagi sampai memasuki kota Yerusalem. Tapi sebelum kita masuk kota Yerusalem, kita singgah di Yeriko, ya. Lalu Yeriko itu berada di daratannya agak ke bawah, dan kita menuju Yerusalem itu ada tanjakan sedikit, ya. Ya, tapi mereka menjalaninya selama 40 tahun, ya, bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, nah kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi, bahwa ketika mereka sampai di Elim, ada problem, ada masalah, ya, yaitu mereka melihat begitu luasnya padang gurun itu, ya, sehingga firman Tuhan berkata, mereka mulai bersungut-sungut, ya, dan berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar daripada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kalau kita dalam kondisi keadaan bangsa Israel, memang perjalanan itu bukanlah perjalanan yang gampang, ya. Saya ingin mengatakan bahwa kita bersyukur hidup di Indonesia. Semenjak meninggalkan kota di Mesir, ya, Kairo, itu kita melihat padang gurun, tidak ada pohon, ya, di sepanjang perjalanan itu. Siang panas, malam dingin, ya. Karena rupanya ya mereka berjalan itu di pesisir pantai, ya. Jadi perjalanan itu ribet, ya. Berjalan dengan anak kecil, bawa barang. Dulu juga kalau kita lihat film ketika Musa memimpin bangsa Israel itu, mereka bawa ternak, ya, ada kambing, domba, dan lain-lain sebagainya. Ya, belum juga setelah itu mereka dikejar-kejar oleh pasukan Mesir. Ketika mereka melewati dan masuki sebuah daerah, mereka dihadap oleh musuh, ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, memang Musa dari awal itu dia sudah ogah, rasa berat, ya. Itu luar biasa, ya. Pada saat ini mereka menghadapi sebuah kondisi, yaitu kondisi ekonomi. Mereka akan menghadapi kelaparan. Karena itu mereka berkata, kalau tadinya kami mati di Mesir, ya, tapi kami mati dengan menghadapi, ya, kalau kita bahasa kita, ya, mungkin nasi yang ada di situ ada nasi goreng, ada ikan, ada daging, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita ada di sini, ya, mati kelaparan. Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa perjalanan bangsa Israel ini adalah merupakan gambaran daripada kehidupan rohani kita, ya. Adalah merupakan gambaran daripada perjalanan kehidupan rohani kita. Bahwa perjalanan rohani kita tidak terlepas daripada pergumulan hidup. Ya, memang secara rohani Mesir itu digambarkan sebagai kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan dosa. Lalu kemudian Kanaan itu digambarkan sebagai tanah perjanjian, ya. Ya. Perjalanan kehidupan rohani yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Dan ya, kita tidak bisa menghindari ini, ya. Tidak ada sebuah kehidupan tanpa pergumulan. Tidak ada sebuah kehidupan tanpa kesulitan. Demikian pun juga yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita sekalian. Bahkan Yesus pernah berkata, aku menempatkan kamu di tengah-tengah
Tengah-tengah apa? Serigala. Ya. Persoalan pergumulan akan memangsa kehidupan kita. Ya, kita mungkin tidak lagi menghadapi musuh-musuh yang kita lawan dengan senjata secara fisik, ya. Nah, itu mungkin tugas negara, ya. Makanya negara ini kan punya pertahanan, ya. Ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, lalu kemudian juga ya ada alat-alat persenjataan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita secara personal tidak butuh itu, ya. Tapi kalau bagaimanapun juga kita butuh sebuah kekuatan agar kita dapat menjalani hidup ini, ya. Sekali lagi, hidup ini bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi Allah merupakan sebuah perjuangan, bahkan sebuah peperangan menghadapi musuh-musuh, yaitu kesulitan-kesulitan yang bisa saja memang diciptakan oleh iblis, tetapi juga diizinkan oleh Tuhan untuk menguji kita. Karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bersikap dalam menjalani kehidupan rohani. Ya, tema kita adalah menyikapi perjalanan hidup. Menyikapi perjalanan hidup. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani hidup ini? Persoalan yang kita hadapi tentunya ialah bahwa membutuhkan respon. Dan respon itu yang disebut dengan sikap. Bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama, sikap kita adalah menyadari bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan memanggil kita untuk menjalani kehidupan rohani ini. Sekali lagi, sikap kita dalam menjalani hidup, yaitu menyadari bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan memanggil kita untuk menjalani kehidupan rohani ini. Kita hidup hari ini, saya percaya sebagai orang percaya, kita tidak mengaku bahwa kita ada di hari ini karena kita bukan. Kita ada di hari ini bukan karena uang. Kita ada di hari ini bukan karena memang situasinya baik. Tapi setiap kesaksian orang percaya bahwa kalau dia hidup sampai hari ini, semua karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel ketika memulai perjalanan, bukan mereka sendiri yang merancang, bukan mereka sendiri yang merencanakan. Ya, tadi kita sudah lihat, kalau mereka sih mending tinggal di Mesir, seperti apapun penderitaan. Ya, memang kehidupan di Mesir ya digambarkan oleh Alkitab sebagai kehidupan di dalam kesulitan dosa. Ya, di bawah kungkungan dosa, di bawah perbudakan dosa. Tapi Allah tidak mau mereka tetap berada dalam kondisi seperti itu. Ya, umat yang Allah pilih, Allah mau tidak hidup, ya, agar mereka tidak hidup dalam kondisi seperti itu. Allah mau supaya menjadikan mereka sebagai sebuah bangsa, satu umat yang memiliki relasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan, dan menjadikan mereka sebagai sebuah bangsa umat pilihan Allah yang memiliki relasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini juga gambaran daripada kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan memulai rencana itu, Ia memilih seorang yang bernama Musa, ya, dengan satu kondisi yang unik. Ketika dia lahir, dia harus disembunyikan. Lalu kemudian dia besar di lingkungan istana. Kemudian ia membunuh orang Mesir dan pada akhirnya ia melarikan diri di Midian. Dan ketika ada di Midian, sementara menggembalakan ternak mertuanya yaitu Jitro, ia dipanggil oleh Allah. Tuhan berkata begini kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Artinya ialah bahwa dari pernyataan firman Allah ini, bukan bangsa Israel sendiri yang merencanakan perjalanan, walaupun mereka hidup menderita di Mesir, ya, tetapi Allah lah yang merencanakan itu bagi mereka. Musa ketika dipanggil, Tuhan berbicara kepadanya, Musa katakan, "Iya Tuhan, saya siap." Begitu? Musa katakan, "Tuhan, kenapa mesti saya? Saya ini tidak pintar bicara." Ya. Lalu kemudian persoalan lain ialah siapa saya? Ya.
Kemudian bangsa Israel akan bertanya, memang siapa yang suruh kamu? Lalu Tuhan katakan kepada mereka, aku adalah aku. Ya, itu pun juga ketika Musa pada akhirnya mau, tidak serta-merta bangsa Israel keluar dengan enak. Mereka ditahan sampai akhirnya terjadi 10 tulah. Baru kemudian mereka diizinkan. Itu pun juga setelah mereka keluar, mereka dikejar-kejar. Bukan merupakan sesuatu yang gampang. Ya, ada banyak persoalan yang mereka harus hadapi. Itulah sebabnya, ya, ketika mereka harus menghadapi masalah dan dengan masalah, ya, Tuhan menyatakan kuasanya. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini bukanlah sesuatu yang gampang. Kadang-kadang kita ingin menyerah ketika ada persoalan hidup, ya. Siapapun kita rentang, kita lemah dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Namun perlu kita sadari bahwa ketika kita menjalani hidup ini, bukanlah kita yang menginisiasinya, bukanlah kita yang merencanakannya, tapi Tuhanlah yang menginisiasi agar kita menjalani kehidupan rohani ini. Pernah berpikir pada satu titik, Tuhan, saya ingin menyerah. Saya selalu teringat papa saya, karena sudah sangat tuanya, waktu dia tidur dia berkata, Tuhan, ketika besok saya bangun, saya sudah ada di surga. Ya. Artinya ialah bahwa saya tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan kesulitan. Kadang-kadang kita ada pada titik itu. Tuhan, saya tidur malam ini dan saya tidur untuk selamanya. Kalau Tuhan yang menginisiasi perjalanan ini, itu berarti kita percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup ini. Amin. Ya. Mari kita pikirkan ini agar kita diteguhkan dan dikuatkan. Yang kedua, apa pula yang harus kita sadari dalam menjalani kehidupan ini? Yang kedua ialah menyadari bahwa Tuhan telah melakukan berbagai mujizat untuk menolong kita dalam menjalani hidup ini. Sekali lagi, bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun Sin ini dan mereka bersumut-sumut, kita lihat bahwa ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ya. Dan mujizat itu bukan hanya untuk pertama kali. Sebelum mereka keluar, Tuhan sudah memberi mujizat 10 kali, ya, ada 10 tulah. Dan pada akhirnya, tulah yang terakhir itu kematian anak sulung orang-orang Mesir, ya. Mujizat demi mujizat. Kemudian tidak hanya itu, ketika mereka mulai keluar, mereka menghadapi laut Kulsum, laut merah, laut Teberau, ya. Ini banyak anak-anak, ini ada banyak ternak, ini ada banyak bawaan. Tentunya orang-orang Israel yang tidak memahami dan tidak mengerti cara Tuhan bekerja, mereka akan merongrong Musa. Ya, nah memang seorang pemimpin itu menjadi apa ya, sasaran empuk keluhan, kemarahan, amarah daripada warga yang dipimpinnya. Ya, 1-2 hari ini media sosial itu dihebohkan dengan pernyataan Jokowi itu disebut apa? Firaun, ya. Itu ya, keluhan, kemarahan, ya, orang-orang yang tidak paham dengan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Tidak gampang untuk jadi seorang pemimpin, ya. Musa pun juga kadang-kadang stres dia, ya. Ya, Tuhan suruh apa, Musa lakukan apa karena kesal, ya. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah mengalami mujizat demi mujizat sebenarnya. Tuhan sudah membelah laut merah dan mereka berjalan di tanah datar, ya. Dan kemudian laut itu tertutup, bukan? Kemudian mereka tiba di Mara, ya. Mereka bersumut-sumut karena tidak ada air di situ untuk diminum. Ya, sumur Mara itu ada sampai sekarang ini, cuma memang ya agak jorok sudah, ya. Airnya tidak jernih lagi. Sumur Mara itu
mungkin hanya sekitar 150 meter dari pantai, ya. 150 meter dari pantai. Lalu kemudian mereka tiba di Elim, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kesulitan demi kesulitan. Dan Keluaran pasal 16 ini menceritakan ketika bangsa Israel tiba di padang gurun Sin. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan, ya. Kita juga akan melihat selanjutnya bahwa mereka juga bersungut-sungut, kok mana terus yang dimakan, ya. Tuhan datangkan daging burung puyuh sesuai dengan permintaan tadi. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, ya. Makan roti sampai kenyang, ya. Ini kami dibawa kepada gurun Sin ini, ya, mau mati kelaparan. Ternyata mereka tidak mati kelaparan. Kadang-kadang keluhan kita juga, ya. Keluhan kita ketika pikiran kita mampet itu kemana-mana, ya. Kasih salah ini A, B, C, ya. Apalagi yang kita anggap orang yang menciptakan kesulitan atau yang punya andil dalam kesulitan itu menjadi sasaran keluhan kita, ya. Sama dengan bangsa Israel, tapi mereka lupa bahwa berkali-kali Tuhan telah melakukan mujizat bagi mereka. Karena itu mari kita sadari bahwa sebagaimana Tuhan sudah menolong kita di waktu lalu, Tuhan juga akan menolong kita. Karena itu mari kita terus berharap. Ibu Yani tadi katakan tahun 2003 dia mengharapkan bagaimana Tuhan bekerja. Saya juga berharap bagaimana Tuhan bekerja dengan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, yang kita semua hadapi. Adakah di antara Bapak Ibu tidak punya kesulitan? Halo, Pak Yaman punya kesulitan? Ada. Ya. Orang tahu atau tidak, tapi ya diam-diam kita menyimpan kesulitan. Bu Sarah punya kesulitan? Banyak, ya. Tapi tidak sulit dengan Pak Cesar, ya, Pak Cesar. Ya. Ya, kita punya hubungan juga kadang-kadang sulit, kan? Ya. Yang pikir suami istri itu tidak punya kesulitan satu dengan yang lain. Kita juga hari ini masih menghadapi kesulitan-kesulitan antara satu dengan yang lain, ya. Kita kadang-kadang miskomunikasi, ya. Kalau miskomunikasi, ya perasaan kita mulai gusar. Akhirnya ya kita mulai sedikit marah, marahnya bertambah, lalu akhirnya ya, nada kita sudah mulai nada miring, ya. Akhirnya false. Ya. Mari kita sadar, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong kita. Dan Ia melakukan kejutan-kejutan yang kita tidak pernah pikirkan. Amin. Yang ketiga, apa pula yang perlu kita sadari dalam jalan hidup? Menyadari bahwa Tuhan selalu siap menyertai perjalanan hidup kita setiap saat. Allah Immanuel, ketika bangsa Israel menjalani perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, pada siang hari Ia menyertai mereka dengan awan untuk menaungi mereka. Karena tidak ada pohon, ya. Ambon, walaupun pulaunya kecil, banyak pohon rimbun, ya. Kita jalan 2-3 kilometer itu sudah ada pohon. Tapi di sana ratus-ratus kilometer tidak ada pohon. Kalaupun kita lihat gunung, bukan gunung yang dipenuhi dengan pohon, gunung yang dipenuhi dengan batu-batu, ya. Jadi siang panas, malam dingin. Kalau angin bertiup tidak ada yang nahan, ya. Kalau di Indonesia, ya kita masih bisa lihat pohon yang bergoyang, ya. Kalau di tengah perjalanan bangsa Israel tidak ada itu. Kalaupun ada rumput, ya rumputnya paling setinggi ini, tidak ada pohon yang besar, ya. Kalau kita melewati udara, seolah-olah kita melihat itu proyek yang besar, ya. Kalau di Indonesia kan, kalau kita melewati sebuah pulau dengan ketinggian, biasanya pesawat itu terbang ketinggian berapa? 20.000 kaki ke atas, ya. Kita lihat di bawah, kita bisa bedakan mana ada proyek dan mana ada tanah yang tidak diganggu gugat, ya. Masih hijau. Kalau tanah proyek itu kita lihat merah.
Ya, coba kalau kita terbang dari Balikpapan ke Tanjung Selor, ya, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kita bisa lihat dari bawah itu jalan trans yang sementara dibuka. Ya, kalau di sana tidak ada, ya, tanah proyek atau bukan proyek kelihatan sama saja. Ya, ya, nanti kalau kita sudah dekat-dekat kota, baru kita lihat ada tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, rupanya itu ditanam, ya. Makanya ya kita bersyukur kalau hidup di Indonesia. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan dengan tiang-tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah berjanji. Ketika ia dengan murid-muridnya yang terakhir kali berjumpa di Bukit Zaitun, ketika ia hendak terangkat ke surga, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Ya, ia menyertai kita, tapi ia juga mengizinkan setiap pergumulan dalam hidup ini. Tapi ia tidak pernah tinggal diam. Dan itulah yang kita lihat dalam pengalaman bangsa Israel. Bahkan dalam pengalaman kita juga. Karena itu, ketika pikiran kita mulai kalut, kita merasa seolah-olah terhimpit dengan segala persoalan hidup, sadarilah bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Makanya ada doa, ada lagu yang berkata, Tuhan itu sejauh apa? Sejauh doa. Ya. Itu artinya bahwa ketika kita kalut, mari kita masuk kamar, mari kita berdoa, menangis, ya, tumpahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan akan memberikan kekuatan. Di dalam doa ada kekuatan. Ada dua jawaban Tuhan. Yang pertama memang ia mengurai masalah itu dan kita terlepas dari masalah. Tapi hal yang kedua adalah Tuhan menguatkan kita sampai kita menerobos masalah itu dan kita akhirnya jadi menang. Jadi pemenang artinya ialah bahwa kita tetap tegar, kita tetap hidup dalam kebenaran, kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, tapi kita terus menjalani perjalanan hidup ini. Persoalan akan tetap ada, tapi kita tetap tegar, kokoh, kuat. Yang keempat atau yang terakhir, menyadari bahwa perjalanan kita Allah menuju kehidupan yang kekal di surga. Perjalanan dalam hidup ini pasti akan ada akhirnya. Kesenangan dalam dunia ini pasti akan ada akhirnya. Demikian pun juga dengan kesulitan dalam hidup ini pasti ada akhirnya. Amin. Kalau bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, maka kita sebagai Israel rohani, Yesus telah berjanji kepada kita bahwa ia akan membawa kita ke tanah Kanaan yang kekal, Yerusalem baru, rumah Bapa di surga. Ya, Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Bapak Ibu dan Saudara, segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan untuk memasuki sebuah kehidupan yang baik. Karena ini alam merupakan harapan, ini alam merupakan sebuah sukacita. Ya. Karena itu kesulitan boleh datang, tapi kita jangan pernah menyerah. Menyerah artinya ketika kita melakukan hal yang jahat, ketika kita melakukan hal yang buruk, ketika kita menyimpang dari firman Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan gereja, lalu kita pada akhirnya hidup seperti orang dunia ini, bersikap seperti orang dunia ini. Karena itu, kesulitan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita kuat, kita sabar, kita beriman, dan hati kita jangan pernah kehilangan sukacita. Amin. Mengapa? Yang pertama, karena Tuhanlah yang telah merencanakan dan memanggil kita untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan pasti bertanggung jawab. Yang kedua, karena Tuhan telah melakukan berbagai mujizat untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Siapa yang bisa memungkiri kenyataan pertolongan Tuhan dalam tahun 2022? Ya. Yang ketiga, karena Tuhan selalu menyertai kita setiap waktu dalam perjalanan rohani ini. Ia adalah Allah Immanuel. Dan yang terakhir,
Karena perjalanan ini sementara menuju tanah Kanaan yang kekal, Yerusalem baru, surga rumah Bapa, baru di sanalah tidak ada air mata, tidak ada keluh kesah, tidak ada masalah. Karena itu, jangan pernah menyimpang dari arah jalan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Ya, tetap setia, tetap beriman, tetap taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita dibelokkan oleh apapun. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, mari saya ajak musik ke depan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, aku percaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, Kau besertaku. Sekalipun ku takkan besertaku. Saya katakan, dalam lembah gelap
Bapa di surga, kami belajar firman Tuhan di pagi hari ini melalui Kepala, dan kami melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel, dan itu adalah gambaran kami semua. Seringkali kami melihat bahwa apa yang kami mau itu lebih baik dari apa yang Tuhan siapkan bagi kami. Tapi kami belajar di pagi hari ini, kami tidak mau jatuh di dalam dosa yang sama, yang tidak takut akan Tuhan, tidak percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun jalan yang kami tempuh begitu menyakitkan, pahit, kelihatannya kami sendiri melewatinya, tapi kami perlu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kami kepada kehidupan yang dijamin oleh Tuhan bagi kami. Mungkin berbeda bagi setiap orang yang ada di tempat ini saat ini. Kami mau belajar untuk percaya kepada apa yang Tuhan tuntun kepada kami, apa yang Tuhan sampaikan dalam hati kami, dan kami mau lakukan itu tanpa harus bersungut-sungut, merasa mengasihani diri sendiri, tapi kami mau percaya akan janji Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Berkati firman Tuhan ini supaya ini terus membuat hati dan pikiran kami semakin mendekat dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kehidupan ini sampai hari ini karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami sehat, kami bisa hidup, beraktivitas, kami bisa bekerja, melayani, itu karena Tuhan bersama-sama dengan kami dan selalu mencintai kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua melalui firman Tuhan ini terus diingatkan dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan dulu, Tuhan memberkati. Baik, kita akan selesaikan ibadah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Karena ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik, semua karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka secara khusus sebagaimana janji-Mu bahwa semua jerih lelah payah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat yang telah hadir hari ini. Kami menghargai panggilan Tuhan. Kami meresponi hari ini karena Tuhan telah mengkhususkan hari ini agar kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendengarkan firman, kami berdoa, kami bersekutu, kami mempersembahkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Dan Tuhan menerima semuanya itu sebagai tanda pengabdian kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Roh Kudus terus bekerja untuk membangun kami supaya kami bertumbuh di dalam iman rohani kami, dan pertumbuhan itu terwujud dalam segala sikap hidup kami, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, juga terhadap situasi yang kami hadapi, baik itu situasi yang menyenangkan maupun situasi sulit. Karena semuanya itu Tuhan izinkan untuk memproses kami supaya kami belajar agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang mampu bersikap bijak dalam menjalani dan bersikap dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan.
Hamba juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Mohon Engkau pulihkan hubungan kami, berikan kerendahan hati, mampukan kami untuk terus komitmen dengan kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami bisa dipulihkan. Karena kehidupan yang benar akan memulihkan kehidupan rohani dan rumah tangga kami. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam membangun usaha dan pekerjaan mereka. Doa kami ialah apa yang mereka usahakan, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka dapat mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat mendukung perjalanan hidup kami dengan ekonomi. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang punya pergumulan khusus, baik itu pergumulan berkaitan dengan kondisi kesehatan, hubungan, ataupun persoalan apapun. Dan jika pada pagi hari ini kami diam-diam menaikkan pergumulan itu, kami mohon Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami mohon lawatan dan pemulihan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh jalan keluar. Dan dengan demikian ada kesaksian yang datangkan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas lulus, dan mereka boleh selesai tepat pada waktunya dalam pendidikan mereka. Tuhan juga siapkan pekerjaan yang sesuai. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Tuhan sertai lindungi ketika mereka di rumah, di jalan, bahkan di tempat pekerjaan. Kami mau mengucap syukur bersama-sama dengan anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucap syukur bersama anak kami Iren, anak dari Pak Agus dan Ibu Vivi. Demikian pun juga anak kami Genesis, anak Pak Cesar dan Ibu Sarah. Tuhan memberkati anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka. Iren yang sementara kuliah, biarlah selesai tepat pada waktunya. Genesis, mari Tuhan Engkau tolong anak ini sehingga bertumbuh dalam kasih Tuhan, jadi besar, jadi kebanggaan dan harapan bagi orang tua. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, baik itu Pak Thomas yang ada di Baghdad, Pak Kun yang ada di Bogor. Demikian juga Tuhan Claudia yang ada di Amerika. Kami doakan mereka, biarlah Tuhan Engkau menyertai. Tirta yang ada di Jawa Timur, Ibu P dalam perjalanan kembali dari Jawa, Tuhan juga Engkau menyertai. Bahkan Bapak Ibu yang lain, kalau mereka di tempat yang lain, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, Tuhan juga menyertai mereka. Dan pada minggu-minggu berikutnya kami akan berjumpa dalam kesempatan ibadah seperti ini. Masa depan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak. Biarlah Tuhan berikan semangat, gairah bagi jemaat Tuhan untuk beribadah, untuk melayani. Bahkan kami mohon juga Tuhan tolong ada penambahan jumlah bilangan daripada jemaat-Mu di tempat ini, untuk dapat menyertai bersama dengan kami dalam perjalanan hidup rohani, bahkan juga mendukung pelayanan tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat yang sakit lemah tubuh. Mari Tuhan Engkau lawat jamah sembuhkan mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Agus, Tuhan pemulihan Ibu Asyu, Ibu Marta. Kami juga berdoa untuk Ibu Elin yang ada di rumah sakit saat ini. Mari Tuhan lawat jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Kemai Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati kerjasama pemimpin-pemimpin gereja. Demikian pun juga penginjilan, mari Tuhan Engkau memberkati, baik itu penginjilan dalam negeri, penginjilan luar negeri. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, demikian pun juga para pejabat pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Mari Tuhan Engkau tolong, khususnya menghadapi tahun politik, biarlah ada keamanan. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menciptakan situasi yang tidak menyenangkan, kami serahkan dalam tangan. Biarlah Tuhan memelihara bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada bangsa ini, yang Tuhan Engkau berkati. Terima kasih untuk semua berkat-berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini jemaat Tuhan sudah memberi, baik itu persembahan syukur,
persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, persembahan sukarela. Ini adalah merupakan penyataan kasih kami, ucapan syukur, iman kami, kepedulian kami kepada Tuhan. Dan Tuhan Engkau membalas sesuai dengan janji firman. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa banyak hal yang berkaitan atau berhubungan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan semuanya. Dan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebagai duduk ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang.